balik lagi bersama gua di channel Ivan ya guys ya. Ya, berhubung hari ini adalah hari libur sekolah ya guys ya. Oke, kali ini gua akan menjawab ini. Kali ini gua akan menjawab pertanyaan para subscriber di video question and answer yang gua buatin ini. Gua buatin sekitar 4 bulan yang lalu ya guys ya. Itu lebih tepatnya sekitar bulan Februari, 14 Februari tahun 2025 kalau nggak salah ya guys ya. Oke, kali ini gua akan menjawab pertanyaan yang sebagian ya guys ya. Kali ini gua akan menjawab pertanyaan sebagian ya guys ya, dan kali ini gua akan menjawab pertanyaan sebagian tapi dengan durasi yang agak sedikit panjang guys ya, dan nggak bisa berlama-lama. Itu durasinya sekitar belasan ataupun 20 menit ya sih lebih tepatnya ya guys ya. Oke, sebelum gua mulai menjawab pertanyaan ya guys ya, kali ini gua mau meminta maaf yang sebesar-besarnya ya guys ya. Kenapa? Karena gua habis pikir ya guys ya. Kenapa gua habis pikir? Itu dikarenakan pertanyaan, dikarenakan komentar-komentar di konten video question and answer yang edisi 1000 subscriber yang gua buatkan sekitar 4 bulan yang lalu, itu yang isinya di mana seluruhnya mayoritasnya adalah apresiasi semua ya guys ya. Kenapa? Karena di komentar di konten video Q&A yang 1000 subscriber itu isinya komentar apresiasi semuanya, dan gua komentar apresiasi, dan sebagian ini, dan sisanya baru komen pertanyaan ya guys ya, komen pertanyaan di konten video ya guys ya, komen pertanyaan dari komen yang isinya seluruhnya adalah pertanyaan tentang gua dan juga video gua ya guys ya, video gua ya. Karena pada di konten question and answer yang 1000k yang gua berikan 4 bulan lalu, itu isinya cuman apresiasi doang, dan sebagian orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan di dalam konten tersebut. Ya, ini yang paling mengecewakan di antara para subscriber ya guys ya. Kenapa? Karena di konten 1000 subscriber yang gua bikin 4 bulan yang lalu isinya cuma apresiasi doang, dan para subscriber ini tidak bisa atau belum bisa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan konten tersebut. Ini yang paling mengecewakan. Nah, jadi banyak yang bertanya ya guys ya. Jadi Anda kecewa ya, itu pertanyaan ya guys ya, jadi Anda kecewa. Dan kali ini gua merasa habis pikir dan gua merasa kepikiran karena di konten question answer yang gua buatkan yang 1000 subscriber yang gua buatkan sekitar 4 bulan yang lalu, itu isinya cuma apresiasi dan sebagian ini, dan sisanya baru pertanyaan ya guys ya. Ini yang paling mengecewakan di antara para subscriber ya guys ya. Bagi yang mau apresiasi kalian teman-teman boleh reply komen gue yang gue udah pin di konten question and answer edisi 1000 subscriber yang gue buatkan 4 tahun yang lalu guys ya. Kalian teman-teman boleh reply atau balas, kalian teman-teman boleh reply sekaligus komentar di komen yang gua udah pin ya guys ya. Komen yang gua udah pin ya guys ya. Dan yang kedua ini menjadi persoalan pribadi ya guys ya. Nah, dan yang kedua adalah gua diminta sama salah satu penyanyi Dewi legenda Indonesia guys ya. Gua diminta sama Sherina Munaf ya guys ya, anak Pak Triawan Munaf yang dulunya adalah seorang musisi. Itu kalau nggak salah bapaknya Sherina ya guys ya, yang dulunya seorang musisi. Dan kali ini gua diminta sama Sherina Munaf untuk berpartisipasi dalam salah satu komunitas yang bernama komunitasnya sendiri, itu namanya Share ya guys, kalau nggak salah ya guys ya. Nanti kalau bagi yang mau berminat ikut dalam komunitas Share, nanti teman-teman boleh join ke komunitasnya di situ ya guys ya. Kalian teman-teman boleh join ke komunitasnya Share ya guys ya. Itu Share lebih tepatnya. Dan yang terakhir ini ada hal yang baik ya guys ya. Dan hal baiknya adalah nah, saat ini komentar di konten video
gua yang question and answer yang edisi 1000 subscriber yang gua buatkan itu sudah mencapai 33 komentar ya guys ya. Sudah 33 komentar, dan kali ini gua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagian pada konten, sebagian pertanyaan dari para subscriber ya guys ya. Oke, segini aja untuk penjelasan curhatan gue ya guys ya, penjelasan dan curhatan gue ya guys ya. Oke, kali ini kita akan memulai ini. Kali ini gue akan menjawab pertanyaan para subscriber ya guys ya, menjawab pertanyaan para subscriber ya guys ya. Oke, kita mulai dari Kapten Saran guys ya. Kapten Saran ya guys ya. Video yang abang upload yang paling berkesan itu video apa ya guys ya? Nah, kalau kalian tahu video yang paling video yang gua upload yang paling berkesan itu kalau nggak salah video yang paling upload yang paling berkesan adalah Kapten Tsubasa Dream Team ya guys ya. Kenapa? Karena gua diminta sama para komunitas Kapten Tsubasa Dream Team itu termasuk Endgame dan juga Jeffrey Marwan ya guys ya. Kenapa? Karena gua diminta sama tim CTDT untuk upload konten yang namanya Kapten Tsubasa Dream Team ya guys ya. Ya, Kapten Dream. Kenapa? Karena Kapten Tsubasa Dream Team ini menjadi salah satu game Kapten Tsubasa yang paling legenda ya, yang paling ambisius dan paling legend ya guys ya, untuk penggemar Kapten Tsubasa di Indonesia dan sekitar ya guys ya. Kenapa? Karena kalau untuk upload Kapten Tsubasa Dream Team ini menjadi yang paling legenda ya guys ya, dibandingkan dengan youtuber pengguna CTDT lain ya guys ya. Ya, itu mungkin itu saja untuk tidak hanya itu ya guys ya, tidak hanya di Kapten Tsubasa ya guys ya. Uploadan gue yang paling berkesan itu adalah ini pembahasan tentang dari Sentai Google 5 dari Sentai tersebut ya guys ya, yang dimana Sentai tersebut ini juga pernah beredar di Indonesia lewat VHS atau kaset Betamax ya guys ya, bersama dengan Uchuki Gigavan dan juga Voltus 5 atau Voltus 5 dalam bahasa Indonesia ya guys ya, yang juga pernah beredar sama-sama beredar lewat kaset VHS atau Betamax ya guys ya. Ya, mungkin segini aja untuk pertanyaan dari Kapten Saran ya guys ya. Oke, next kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya adalah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Haris Alarido ya guys ya. Haris Alarido ya guys ya. Nah, kalau teman-teman Haris Alarido ya guys ya. Nah, bagi yang belum tahu ya guys ya, itu Haris Alarido ini juga merupakan salah satu anggota dari grup ini, salah satu anggota dari channel YouTube ya guys ya, channel YouTube Bang Arohim ya guys ya. Oke, kita akan baca pertanyaan dari Bang Haris Alarido. Awalnya abang itu bikin konten temanya apa? Nah, jadi untuk tema konten yang gua buatkan itu adalah guys ya, tema konten yang gua buatkan itu adalah tokusatsu ya guys ya, tokusatsu, anime dan juga berbagai film-film Indonesia ya guys ya. Nah, untuk bicara soal dan konten temanya ya guys ya, untuk tokusatsu ya guys ya, dan bicara soal tokusatsu. Nah, tokusatsu yang pernah gua yang paling berkesan jadi tokusatsu yang paling berkesan sepanjang masa itu contohnya kayak Kamen Rider dan Ultraman, Metal Hero dan juga Metal Hero ya guys ya. Nah, kalau kalian tahu ya guys ya, nah untuk Super Sentai ini dia bisa dikatakan untuk konten tema-tema Super Sentai ini bisa dibilang cukup berpengalaman, cukup veteran ya guys ya. Kenapa? Karena konten Super Sentai ini juga dibilang sebagai veteran ya guys ya, karena di konten Super Sentai itu membahas tentang mecha-mechanya ya guys ya, terutama membahas mecha ya guys ya. Dan bicara soal Kamen Rider ini menjadi yang paling legend ya guys ya, yang paling legend dari peringkat kedua tokusatsu tersukses ya guys ya. Kenapa? Karena Kamen Rider ini menjadi salah satu yang paling legenda ya guys ya. Kenapa? Karena dari judulnya sendiri, Kamen Rider yang berarti pengendara bertopeng ya guys ya, yaitu dimana superhero yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasinya ya guys ya, alat transportasinya sendiri. Dan ini juga merupakan salah satu yang paling legend di antara
dan legend-legend ya guys ya. Nah kalau bicara soal Ultraman sih, gua nggak bicara banyak-banyak karena kalau konten Ultraman ini paling terbatas ya guys ya. Kenapa? Karena yang paling memfokuskan tokusatsu yang paling fokus itu karena ada Kamen Rider, Super Sentai dan juga Metal Hero ya guys ya. Nah selain tokusatsu, anime juga tidak mau ketinggalan. Anime juga tidak mau ketinggalan. Itu mulai dari termasuk dari anime Magical Girl sampai anime Robot Mecha ya guys ya, yang gue sebutkan. Oke, dan tidak hanya tokusatsu di anime ya guys ya. Dan kali ini dan salah satu yang paling berkesan itu, tema yang paling berkesan itu adalah contohnya kayak ini, pembahasan tentang film-film Indonesia guys ya. Kenapa? Karena film-film Indonesia ini menjadi salah satu tema yang paling unik bagi gue ya guys ya. Tema yang paling unik bagi gue itu termasuk film-film Indonesia, termasuk sinetron Indonesia ya guys ya. Oke, jadi pertanyaan itu aja dari Bang Haris ya guys ya. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaan yang berikutnya guys ya. Oke, check it out. Ini dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya itu kalau nggak salah Sokutens ya guys ya. Sokutens, pertanyaan dari Sokutens ya guys ya, Q&A. Kenapa abang suka Kamen Rider? 1. Kenapa abang suka Kamen Rider? Ulangi lagi. 2. Apa anime favorit abang? Dan yang ketiga, kapan ada giveaway spesial 1K subs ya guys ya. Oke, kali ini gua akan menjawab ya guys ya, Sokutens ya guys ya. Nah, jadi gua suka Kamen Rider itu karena Kamen Rider ini menjadi salah satu hero tunggal ya guys ya, hero tunggal. Kenapa? Karena Kamen Rider ini bisa dibilang cukup ini, seperti yang gua bilang di question, gua bilang di question and answer yang komentar si Bang Haris ya guys ya, yang seperti yang gua bilang. Nah, kalau Kamen Rider ini menjadi salah satu yang paling dewa dan paling legend ya guys ya. Kenapa? Karena Kamen Rider ini bisa dibilang superhero tunggal yang mengendarai sepeda motor sebagai alat kendaraan ya guys ya. Nah, jadi Kamen Rider yang pernah gua ikuti sampai saat ini itu adalah Kamen Rider Kuga ya guys ya. Kenapa? Karena Kamen Rider Kuga adalah menjadi salah satu legendanya Kamen Rider, dan juga menjadi Kamen Rider Heisei pertama sebagai tanda kebangkitan franchise Kamen Rider yang sempat mati sejak tahun 1990-an ya guys ya. 90-an, dan untungnya kita dihadirkan dengan Kamen Rider Heisei pertama ya guys ya. Itu contohnya kayak Kamen Rider Kuga ya guys ya. Kenapa Kamen Rider Kuga memiliki cerita yang lebih realistis dan yang lebih dark ya guys ya, dan lebih dark ya. Lihat ya, kalau teman-teman pernah nonton seriesnya ini bisa dibilang lumayan oke sih. Kenapa? Karena penceritaan Kamen Rider ini bisa dibilang realistis seperti yang gua sebutkan ya guys ya. Dan yang kedua tidak hanya di Kamen Rider Kuga ya guys ya. Nah, jadi untuk jawaban dari pertanyaan kedua, itu anime favorit gue yang gua ikutin saat ini itu contohnya kayak Kapten Tsubasa sama Wedding Prince ya guys ya. Karena apa? Kenapa? Karena keduanya sama-sama dibilang cukup legendanya guys ya, legendanya pada era 90-an ya guys ya. Legendanya pada era 90-an ya guys ya. Ya, oke, jadi dan pertanyaan ketiga kali ini gua belum bisa ngadain giveaway edisi 1K subscriber ya. Kenapa? Karena di channel selama 1000 subscriber ini kita buatkan yang namanya Q&A ya guys ya. Q&A. Kenapa? Karena Q&A ini bisa menjadi yang paling simple dan paling tren ya guys ya untuk pada masa-masa ya guys ya. Karena untuk bicara soal giveaway nanti gua buatkan giveaway itu sekitar 7K subscriber ke atas ya guys ya, 7K subscriber dan seterusnya ya guys, 7K subscriber dan juga subscriber ke atas 700.000 ya guys ya. Ingat itu aja pertanyaan dari Sokutens ya guys ya. Sokutens ya guys ya, itu aja dari Sokutens ya guys ya. Oke, itu pertanyaan itu saja dari Sokutens ya guys ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, itu ada animasi boneka. Selamat ya kalian juga selamat ya guys ya. Ya, terima kasih animasi boneka, terima kasih, selamat ya, karena gua udah menginjak yang namanya 1000 subscriber. Kali ini gua berhasil ya guys ya. Kali ini gua berhasil mencapai 1000 subscriber guys ya. Ingat, kita harus tetap berkarya dan kita harus berjaya, dan kita harus tetap berkarya lagi sampai yang namanya menuju 2000 subscriber untuk ke depan ya guys ya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan itu saja dari animasi boneka ya guys ya. Oke, jadi kali ini kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya.
Ya, yaitu pertanyaan dari Bang Kronen ya guys ya, alias ini Bang Kronen alias Kronen ya guys ya. Bang, game favoritnya apa? Thank you ya guys ya. Oke, kali ini Bang, kali ini gua akan menjawab pertanyaan dari Kronen ya guys ya. Oke, jadi game-game yang pernah gua mainin sampai saat ini itu contohnya kayak ini. Contohnya kayak game Kamen Rider, game-game tokusatsu sama anime ya guys ya, game tokusatsu sama anime ya guys ya. Ya, jadi game-game yang pernah gua ini yang paling gua ikonik itu contohnya kayak ini, kayak apa namanya, kayak Ultraman ya guys ya. Ultraman Fighting Evolution yang paling ikonik itu kalau nggak salah game Kamen Rider ya guys ya, game Kamen Rider ya guys ya. Ya, kenapa? Karena game Kamen Rider ini bisa dikatakan kan game Kamen Rider yang paling bisa dengan game-game fighting yang lumayan bervariasi ya guys ya, game-game Kamen Rider fighting ya guys ya. Nah, tidak hanya di Kamen Rider ya guys ya, di anime ini juga pernah ini juga ada video game ya guys ya. Oke, jadi untuk video game ya guys ya, itu contohnya kayak Kapten Tsubasa ya guys ya, Kapten Tsubasa. Karena Kapten Tsubasa ini bisa dikatakan game yang paling ikonik, game dari anime yang paling ikonik sepanjang masa ya guys ya. Kenapa? Karena game Kapten Tsubasa ini bisa dikatakan sebagai legend ya guys ya, sebagai legend dari salah satu pengguna YouTube game ya guys ya. Oke, Kuranensan. Oke, jadi pertanyaan untuk Kuranensan segini aja untuk Kuranensan ya guys ya. Ya, pertanyaan aja. Oke, dan tidak hanya Kapten Tsubasa ya guys ya, Winning Eleven juga tidak mau ketinggalan ya guys ya. Kenapa? Karena Winning Eleven ini bisa dikatakan sebagai game yang paling master ya guys ya, selain Kapten Tsubasa ya guys ya. Itu Winning Eleven juga dikenal sebagai game paling legend ya guys ya. Dan yang game Winning Eleven yang paling ikonik itu kalau nggak salah itu Winning Eleven tahun 2000 di PS1 ya guys ya. Ya, di PS1 maksudnya. Oke, jadi pertanyaan itu saja dari Bang Kronen ya guys ya. Oke, kali ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari pertanyaan dari Yals. Oke, Q&A. Kapan pertama kali kamu kenal Alvin Alfandi ya guys ya? Oke, kali ini gua akan menjawab ya guys ya. Kali ini gua pernah kenal yang namanya Bang Alvin Alfandi itu. Kalau nggak salah gua pertama kali menjadi pertemanan gue, pertama kali menjadi pertemanan Bang Alvin Alfandi itu kalau nggak salah gua nggak sengaja menuju ke live streaming di game Kapten Tsubasa Rise of New Champion ya guys ya. Kenapa? Karena Kapten Tsubasa Rise New Champion ini bisa dibilang Kapten Tsubasa yang rilis pada tahun 2020 ya guys ya. Kenapa? Karena Kapten Tsubasa ini juga merupakan salah satu game yang paling modern ya guys ya, daripada game-game Kapten Tsubasa yang versi lawas ya guys ya. Oke, jadi gue pernah menjadi pertemanan itu sejak bulan Januari tahun 2020 ya. Dan kan ini sudah 6-7 bulan lamanya kita berteman sama Bang Alvin Alfandi ya guys. Oke, jadi pertanyaan saja dari Bang Yals ya guys ya, dari Bang Yals ya guys ya. Oke, jadi kali ini kita ada pertanyaan dari Afif Nurramdan NS ya guys ya, Bang Afif Nurramdan NS ya. Ya, Bang Afif Nurramdan NS sebentar. Ya, Bang Afif Ramdan Bang Afif Nurramdan NS ya guys ya. Ya, Bang Afif Nurramdan NS ya guys ya. Suka main game Tekken nggak, Van? Ya, suka main game Tekken enggak, Ivan? Oke, kali ini gua akan menjawab ini ya guys ya. Itu alasan kenapa gua pertama kali suka Tekken ya guys ya. Itu kalau nggak salah game Tekken yang pertama kali gua mainin itu adalah Tekken 3 ya guys ya. Kenapa? Karena Tekken 3 ini juga merupakan salah satu game ikonik di PS1 ya guys. Game PS1 yang paling ikonik ya guys ya. Game PS1 yang lebih ikonik pada masanya ya guys ya. Kenapa? Karena game Tekken 3 ini salah satu dikatakan game fighting Tekken di PS1 yang paling ikonik sepanjang masa ya guys ya. Karena kenapa game ini bisa dibilang sangat ikonik? Kenapa? Karena kita menghadirkan ada beberapa karakter baru yang ada di Tekken ya guys ya, seperti Eddie Gordo, Hwoarang dan juga yang paling ikonik itu kalau nggak salah Jin Kazama ya guys ya. Kenapa Jin Kazama bisa dikatakan karakter yang paling ikonik? Karena Jin Kazama ini juga bisa dibilang sebagai anak dari Kazuya Mishima ya guys ya, anak dari Kazuya Mishima yang merupakan anak dari Heihachi Mishima ya guys ya. Kenapa? Karena Jin Kazama ini bisa dibilang cukup
legend ya guys ya untuk dari game dari franchise Tekken ya guys ya. Kenapa? Karena Jin Kazama yang ini juga bisa dibilang sangat paling legend ya guys ya, legend dibanding dengan sang ayahnya Kazumi bisa dari sang ayah ya guys ya. Oke, jadi pertanyaan itu saja dari Bang Afis Nur Ramdan NS ya guys ya. Oke, kali ini kita akan masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, check it out ya guys ya, ini dia. Next kita ada pertanyaan dari BM Go ini, BM Go Haikal ya guys ya, BM Go Haikal. Jadi BM Go Haikal kali ini gua akan menjawab pertanyaan olahraga favorit kakaknya apa ya guys ya. Oke, kali ini gua menjawab pertanyaan dari BM Go Haikal itu agak sedikit panjang guys ya. Jadi olahraga favorit gue yang paling kita kenal saat ini adalah olahraga yang ada olahraga cabang olahraga besar yang ada kakinya. Itu contohnya kayak sepak bola ya guys ya. Kenapa? Karena sepak bola ini bisa dikatakan sebagai cabang olahraga bola besar yang paling legenda ya guys, yang paling master ya guys ya. Apalagi kalau bicara soal fungsi dari olahraga cabang bola besar dengan kakinya itu sudah menghasilkan berbagai media ya guys ya, termasuk pada versi anime ya guys ya. Yaitu contohnya kayak ini kayak whistle, kayak offside, shoot, Dragon League, dan yang paling masternya ini tuh kalau nggak salah Kapten Tsubasa ya guys ya. Kenapa? Karena fungsi dari sepak bola ini bisa dikatakan sebagai yang paling master ya guys ya, karena sepak bola ini bisa dibilang master ya guys ya. Kenapa? Apalagi kalau bicara sepak bola itu kalau kayak pertandingan Piala Dunia itu wah keren nih, paling the best nih, paling pasti. Kalau bicara soal ini dan bicara soal liga-liga tidak hanya di dunia, tidak hanya negara ya guys ya, liga-liga itu juga tidak mau kalah tenar ya guys ya. Itu liga-liga dalam negeri ya guys ya. Itu contohnya kayak yang paling kita kenal saat ini, contoh saat ini adalah contoh yang paling kita kenal saat ini adalah Indonesia Liga Indonesia, J-League, Bundesliga, Serie A di Italia. Di Italia kita punya Serie A dan juga Liga Espanya ya guys ya, Liga Espanya yang ada di Spanyol ya guys ya, jangan di Liga Espanyol. Kenapa? Karena anime ini, karena sepak bola ini bisa dibilang dewa ya guys ya, jadi yang paling secara dewa ya guys ya. Kalau yang paling secara dewa ya guys ya, kalau di anime, kalau yang paling dewa bagi cabang olahraga besar yang pakai kaki ya guys, yang pakai kaki maksudnya ya guys ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ya guys. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari ini apa namanya? Dari Bang Vincenzo ya guys ya. Bang Vincenzo ya guys ya. Game favoritmu dari sejak rental apa saja, yang pasti konsol apapun dulunya ya guys ya. Nah, kalau bicara soal game yang paling terkenal pada anak-anak rental itu contohnya kayak Winning Eleven ya guys ya. Winning Eleven ya guys ya. Kenapa? Karena Winning Eleven ini bisa dikatakan ini game yang paling master ya guys ya, karena paling ikonik. Kenapa game Winning Eleven yang game PS1 Winning Eleven yang paling ikonik sampai saat ini itu contohnya kayak game Winning Eleven di 2002 ya guys ya. Kenapa? Karena game Winning Eleven ini bisa dikatakan cukup ikonik ya guys ya, sebelum Kapten Tsubasa, setelah game Kapten Tsubasa ya guys ya. Kenapa? Karena game Winning Eleven ini bisa dikatakan game yang paling master ya guys ya untuk anak-anak rental ya guys ya. Oke, jadi pertanyaan, jadi itu saja pertanyaan dari Bang Vincenzo ya guys ya, Bang Vincenzo ya guys ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, itu ada Sans ya guys ya. Bang Sans, series tokusatsu apa yang abang favorit nih guys ya? Nah, bicara untuk serial tokusatsu yang abang favorit itu ada banyak guys ya. Itu contohnya termasuk kayak Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai, dan juga Metal Hero ya guys ya. Nah, dan bicara soal Kamen Rider yang paling gua favorit itu sampai sekarang itu contohnya kayak Kamen Rider Kuga ya guys ya. Kenapa? Karena Kamen Rider Kuga ini menjadi pelopor ya guys ya, pelopor dari Kamen Rider Heisei pertama, dan juga menjadi lambang kebangkitan dari franchise Kamen Rider yang sempat mati suri pada era 90 ya guys ya. Dan bicara soal keseluruhan cerita dari series ini bisa dibilang cukup keren. Iya, itu cukup keren ya guys ya, cukup keren. Ini yang paling keren ya guys ya, ini yang paling keren ya guys ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, itu contohnya kayak Legipo ya guys ya. Apakah Bang Ivan sudah menikah? Oh no, gua aja belum nikah ya guys ya. Gua aja belum punya pacar lagi, apalagi mau nikah nih.
Ingat dong umur, ingat yang namanya umur, ingat umur dong bang, ingat, jangan salahin aku dong kalau belum nikah dong, ingat, gua masih melajang aja apalagi mau nikah, canda ya bang Lesipo, udah jangan dibahas gituan bang Lesipo, itu soal pribadi, ini pribadi, oke kali ini kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Tama Genhiro ya guys ya. Udah berapa lama abang YouTube ya guys ya? Oh, ini menjadi pertanyaan yang paling jago ya guys ya. Yang paling jago, dan kali ini gua akan menjawab pertanyaan yang lebih seksi ya guys ya. Kalau suaranya agak seksi ya guys ya. Oke, suaranya agak seksi. Gua jadi terangsang deh soal pertanyaan Tama Genhiro guys ya. Oke, jadi gua udah lama nge-YouTube itu sekitar 7 sampai 8 tahun ya, tahun yang lalu ya guys ya. Ingat, 7 sampai 8 tahun lalu ya guys ya, 8 sampai 8 tahun. Kenapa? Karena gua udah ngelama YouTube itu, kalau nggak salah itu pertama kali YouTube itu sejak tahun 2018 itu kelas 2 SMA ya guys ya, Oke, jadi pertanyaan Oke, jadi itu pertanyaan dari Tama Genhiro ya guys. Oke, kali ini kita masuk ke pertanyaan dari moderator Bang Fahmi ya guys ya, Kapan mulai nge-YouTube ya guys ya? Ini yang menjadi lengkap. Ini menjadi kelanjutan ya guys ya. Oke, jadi kali ini gua pertama kali debut debut sebagai YouTube gaming itu kalau nggak salah itu sekitar tahun 2017 apa tahun 2018 guys ya. Yang jelas gua udah mulai YouTube itu pas udah mulai YouTube channel YouTube itu sejak kelas 2 SMA ya guys ya, kelas 2 SMA semester 2 ya guys ya. Oke, jadi kali ini jadi untuk video konten pertama ya guys ya. Jadi konten pertama itu kalau nggak salah ada Daguganova ya guys ya, Karena kenapa? Karena Daguganova ini merupakan salah satu anime lebut yang paling ikonik pada tahun 2000-an yang sempatnya dulu tayang di stasiun TV nasional pada masanya ya guys ya, pada tahun-tahun tersebut. Oke, jadi tidak hanya sebagai konten penjelasan info dari Ivan, itu ada juga konten game ya guys ya. Dan kali ini gue pertama kali di konten gaming itu sejak bulan Februari ya guys ya, dan konten game yang pertama gua buatin itu contohnya kayak Sadokuro-chan ya guys ya, Sadokuro-chan. Oke, gue jadi itu saja dari ini apa namanya, dari moderator Bang Fahmi ya guys ya. Oke, next kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ya guys ya, itu Bang Saks Tokuneme ya guys ya. Pertanyaannya cuma 2. BTW, kapan mulai nge-YouTube? Dan kedua, ada katanya satu mitos. Katanya satu mitos kalau kita nendang kepala orang dia bakal marah ya guys ya. Wah, ini agak sedikit rumit kayak Bang Saks. Oke, yang pertama udah gue jelaskan di pertanyaan sebelumnya, itu gue mulai YouTube itu sekitar tahun 2018 waktu kelas 2 SMA, itu tahun 2018 ya guys ya. Dan ada mitos-mitos ya guys ya, kalau kita tendang orang dia bakal marah, itu sama saja dengan aksi yang tidak bisa dihindari ya guys ya, aksi yang tidak bisa dihindari ya guys ya. Oke, jadi pertanyaan itu saja dari Bang Saks ya. Oke, pertanyaan itu saja dari Bang Saks. Oke, jadi kali ini kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan dari mana kita ada pertanyaan dari Justin Official guys ya. Apa waifu favoritmu? 2. Makanan dan minuman kesukaan kamu apa? Oke, jadi untuk waifu favoritmu itu ada 1 sampai 2 ya guys. Ada yang pertama ya guys ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari Bang Justin ya guys ya. Jadi waifu favorit itu kalau nggak salah dari karakter anime Wedding Peach, itu contohnya kayak Momoko Hanasaki. Kenapa gue suka menyukai Momoko Hanasaki? Karena Momoko Hanasaki ini bisa dibilang tokoh utama Wedding Peach yang paling cool dan paling tercantik pada seri dari anime Wedding Peach ya guys ya, Dan yang kedua makanan dan minum favorit gue itu contohnya kayak yang pernah gue makan itu contohnya kayak chicken cordon bleu ya guys ya. Kenapa? Karena chicken cordon bleu ini bisa dibilang makanan yang paling lumayan enak dan juga enak dan paling ikonik ya guys ya. Oke, jadi tidak hanya
Jadi selain makanan, minuman favorit yang paling ikonik itu contohnya kayak milkshake coklat guys ya. Kenapa? Karena minuman milkshake ini itu aslinya dari susu ya guys ya. Kenapa? Karena gua pernah menyukai milkshake itu karena gua punya biar bisa lebih semangat ya guys ya kalau selama nge-YouTube ya guys ya. Oke, jadi pertanyaan itu aja dari Bang Justin ya guys ya. Oke, jadi aja untuk komentar dari Bang Justin ya guys ya, Bang Justin. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya yaitu dari Bang Mugen Tuku ya guys ya. 1. Wak Ivan nonton Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai sejak umur berapa? Wak, siapa waifu Wak Ivan di Ultraman, Kamen Rider, dan Super Sentai ya guys ya? Waduh, ini juga kasusnya sama saja dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Oke, jadi kali ini gua pernah pertama kali nonton ini. Gua pertama kali nonton Ultraman dan Kamen Rider sama Super Sentai itu sejak gua lahir ya guys. Itu lebih tepatnya ya sekitar tahun 2000 itu, kalau 2 tahun apa 3 tahun lupa gua ya guys ya. Dan tontonan pertama yang gua pertama kali gua tonton itu contohnya kayak Power Rangers ya guys ya. Itu contohnya tontonan Power Rangers yang paling gua pertama tonton itu contohnya kayak Power Rangers Turbo, Power Rangers yang movie ya guys ya, yang movie yang kasetnya waktu itu sama bapak waktu ya guys ya. Dan tidak hanya di Power Rangers ya guys ya. Itu kalau di Ultraman itu juga tidak mau ketinggalan ya guys ya, juga tidak mau ketinggalan. Itu contohnya kayak yang pernah gua nonton ini adalah Ultraman 3 sampai Ultraman Max ya guys ya. Kenapa? Karena Ultraman 3 ini bisa dibilang cukup adalah saya Ultraman 3 yang paling favorit bagi anak-anak 90 ya guys ya, terutama dulunya pernah tayang di salah satu TV nasional, apalagi kalau bukan Indosiar ya guys ya, Indosiar. Dan bicara soal Kamen Rider yang pernah gua tonton sampai saat ini adalah Kamen Rider Kuga ya guys ya. Kenapa? Karena Kamen Rider Kuga memiliki jalan cerita yang realistis dan juga oke sih, kalau untuk kesan realistis sih, tapi kesannya oke sih. Oke, jadi mungkin itu aja. Oke, jadi mungkin aja untuk dari Bang Mugen Toku. Oke, next kita ada pertanyaan dari kita ada pertanyaan ini ya guys ya. Kita ada pertanyaan yang berikutnya. Nah, apa alasan abang buat nge-YouTube sampai sekarang? Nah, alasan gua nge-YouTube sampai sekarang itu gua terinspirasi dari seorang YouTuber dari Medan ya guys ya. Itu apalagi kalau bukan Egi Force ya guys ya. Kenapa? Karena Egi Force ini dia adalah seorang YouTuber dari Medan ya guys, yang membahas tokusatsu terutama soal soal Ultraman ya guys ya. Sedangkan bicara soal Ultraman dengan gua itu kesannya cukup terbatas ya guys ya. Kenapa? Karena gua udah memfokuskan berbagai tokusatsu Ultraman itu, contohnya Kamen Metal Hero, Kamen Rider, dan juga Super Sentai, bahkan film-film Indonesia kebanyakan ya guys ya untuk tema gue ya guys. Kenapa? Karena film Indonesia menjadi tema yang paling unik kalau menurut gue ya guys ya, untuk tema pembahasan konten gue ya guys ya. Oke, Noah aja oleh Noah DCC ya guys ya. Oke, dan dari Noah DCC ya guys ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dan list yang terakhir ya guys ya, dari Karel ya guys ya, Karel Jarosla. Nah, kalau teman-teman Karel ini dia juga merupakan salah satu teman sekolah gue ya guys ya. Oke, kita menjawab pertanyaan dari si Karel Jarosla ya guys ya. Theo punya pacar enggak? Waduh, what the hell? Rel, ingat umur lo dong, Rel. Ingat dong, kalau punya pacar kira-kira dong. Jangan kayak gitu dong, Rel. Aduh, kasihan, Rel. Waktu gua sekolah aja udah diputusin berkali-kali, apalagi di tempat lain malah diputusin lagi-lagi Dafan, lagi-lagi Van. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi kali ini kita udah menjawab pertanyaan dari subscriber ya guys ya, yaitu menjawab pertanyaan dari ini dari salah satu pertanyaan dari subscriber dari konten video question and answer yang 1000 subscriber yang gua buatkan 4 bulan yang lalu guys ya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk pembahasannya, dan kita bisa berharap dan bersyukur ya guys ya, karena di konten Q&A 1000 subscriber yang buatin 4 tahun yang lalu itu kesannya semakin mengecewakan ya guys ya, dan kita bisa komplain soal komentar konten Q&A yang 1000 subscriber guys ya. Oke, nanti kita juga berdoa ya, doakan sama-sama supaya channel F5 Indonesia bisa mencapai 2000 subscriber, dan di 2000 subscriber ini sedikit spoiler guys ya, dan kali ini gua akan bikin Q&A edisi 2000 subscriber lagi ya guys ya. Nanti kemungkinan kita bisa tulis pertanyaan di situ, dan kali ini dan kali ini kita tunggu aja ya guys ya, kemungkinan dengan konten 2000 subscriber dan Q&A 2000 subscriber seperti apa ya guys ya.
1000 subscriber ya. Kita tunggu ya guys ya, kita tunggu konten Q&A 2000 subscriber seperti apa ya guys ya, dan kita kompet sama-sama tentang dari konten-konten 1000 subscriber yang sebelumnya guys ya. Karena kalau jujur, kalau gua pribadi sih konten Q&A yang 1000 subscriber ini bisa dibilang sangat mengecewakan sekali ya guys ya, karena dimana itu tuh komentarnya campur aduk ya guys ya. Itu mulai dari apresiasi sampai komentar pertanyaan ya guys ya, yang nggak bisa dikomen, yang tidak bisa dikomen di reply di komentar yang gua udah pin ya guys ya, di konten situ ya guys ya. Oke, jadi kita doakan sama-sama semoga channel Ivan Fernandez bisa mencapai 2000 subscriber ya guys, 2000 subscriber ya guys ya. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk pembahasannya. Jadi kali ini gua udah menjawab pertanyaan dari pertanyaan dari subscriber yang soal Q&A 1K subscriber. Kayaknya segini aja untuk videonya. Mungkin teman-teman seperti biasa, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini bermanfaat, jangan lupa dikasih like, komen, dan jangan lupa subscribe channel gua, dan jangan lupa wajib hidupkan juga lonceng untuk dapatkan video yang terbarunya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa sekali lagi jangan lupa subscribe ke channel gua. Karena kalau teman-teman punya masukan lagi, teman-teman jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next episode video di channel Ivan Fernandez yang berikutnya. Dadah.